Bayangkan ada sebuah negara yang berhasil bangkit dari kehancuran total. Pada tahun 1945, dua kota di negara itu dilenyapkan dalam hitungan detik. Namun hanya beberapa dekade kemudian, negara yang sama berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namanya adalah Jepang, negara yang melahirkan Sony, Toyota, Nintendo, dan Panasonic. Negara yang mengajarkan dunia tentang disiplin, ketepatan waktu, dan dedikasi tanpa batas. Ketika dunia masih memimpikan masa depan, Jepang seolah sudah hidup di dalamnya. Kereta Shinkansen melaju lebih cepat daripada kebanyakan manusia berpikir. Robot mulai menggantikan pekerjaan manusia. Lampu-lampu neon Tokyo tidak pernah benar-benar padam. Dan di mata dunia, Jepang terlihat sempurna. Namun sejarah mengajarkan kita satu hal. Semakin terang cahaya yang menyinari sesuatu, semakin gelap pula bayangan yang tercipta di belakangnya. Di balik jalanan Tokyo yang bersih, di balik budaya yang begitu tertata, dan di balik senyum sopan masyarakatnya, Jepang menyimpan sebuah luka yang tidak bisa dilihat oleh wisatawan. Luka yang tidak dipamerkan dalam brosur perjalanan, luka yang tidak muncul dalam anime maupun film-film romantis, karena luka itu tersembunyi di balik ribuan pintu yang terkunci, di balik kamar-kamar sempit, dan di balik kehidupan yang perlahan berhenti. Mereka tidak pergi ke sekolah, tidak bekerja, tidak memiliki teman, bahkan sebagian dari mereka tidak pernah melihat matahari selama bertahun-tahun. Mereka hanya menunggu hari demi hari, tahun demi tahun, dan sendirian. Fenomena ini memiliki sebuah nama, yaitu hikikomori. Secara harfiah, hikikomori berarti menarik diri atau mengurung diri. Pemerintah Jepang mendefinisikannya sebagai seseorang yang menolak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mengasingkan diri di rumah selama 6 bulan atau lebih. Tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada itu, karena sebagian banyak orang, 6 bulan hanyalah permulaan. Ada yang hidup dalam kamar selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari mereka bukanlah orang yang bodoh. Mereka bukan pula orang yang kehilangan akal sehat. Mereka adalah anak-anak yang pernah dibanggakan, mantan siswa berprestasi, lulusan universitas ternama, orang-orang yang suatu hari memutuskan bahwa dunia luar pintu kamar mereka terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Menurut berbagai estimasi pemerintah Jepang, jumlah hikikomori mencapai lebih dari 1 juta orang. Tetapi banyak peneliti percaya bahwa angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. Karena tidak semua orang tercatat, tidak semua keluarga mau mengakuinya, dan tidak semua hikikomori ingin ditemukan. Ada sebuah fakta yang jarang diketahui. Di Jepang, terdapat keluarga yang selama puluhan tahun menyembunyikan keberadaan anak mereka dari tetangga. Makanan diletakkan di depan pintu, tagihan listrik terus dibayar, dan kehidupan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan seluruh anggota keluarga membuat sebuah perjanjian sunyi, yaitu kita tidak akan membicarakan ini. Tetapi waktu tidak pernah berhenti. Anak-anak itu tumbuh menjadi pria dan wanita berusia 40 hingga 50 tahun, sementara orang tua mereka perlahan menua. Fenomena ini bahkan memiliki nama tersendiri, problem 80-50. Situasi ketika orang tua berusia 80 tahun masih harus merawat anak mereka yang telah berusia 50 tahun. Bayangkan seorang ibu berusia 80 tahun, tangannya mulai bergetar, punggungnya mulai membungkuk, namun setiap pagi ia masih meletakkan makanan di depan pintu kamar anaknya. Dan di balik pintu itu, seorang pria berusia 50 tahun masih hidup seperti ketika ia berusia 17 tahun. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada semua itu. Jepang kini mulai menanyakan, apa yang akan terjadi ketika orang tua mereka meninggal? Siapa yang akan memberi mereka makan? Siapa yang akan membayar listrik? Dan siapa yang akan menyadari jika mereka meninggal sendirian di dalam kamar? Karena di Jepang bahkan ada kata khusus untuk mati dalam kesendirian, yaitu Kodobushi. Kematian yang baru disadari berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan kemudian. Ironisnya, negara yang mampu menciptakan teknologi paling canggih di dunia masih belum mampu menyelesaikan satu masalah sederhana, yaitu membuat rakyatnya merasa bahwa hidup ini layak untuk dijalani. Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Mengapa seseorang memilih menghilang dari dunia? Apa yang begitu mengerikan dari masyarakat Jepang hingga 1 juta orang lebih
memilih mengurung diri daripada menghadapi hari besok. Dan yang lebih menakutkan, bagaimana jika hikikomori bukan hanya masalah Jepang? Bagaimana jika ini adalah gambaran masa depan kita semua? Di balik setiap pintu yang terkunci, terdapat sebuah cerita tentang tekanan, tentang rasa malu, tentang kegagalan, dan tentang sebuah masyarakat yang tanpa sadar telah menciptakan generasi yang takut untuk hidup. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengapa Jepang, negara yang tampak paling sempurna di dunia, justru melahirkan jutaan manusia yang memilih untuk menghilang. Mengapa seseorang memilih untuk menghilang? Pertanyaan itulah yang terus menghantui Jepang selama puluhan tahun. Karena tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan dengan mimpi untuk menghabiskan hidupnya di dalam kamar. Tidak ada anak kecil yang berkata, ketika besar nanti, aku ingin mengasingkan diri dari dunia. Namun sesuatu telah terjadi, dan sesuatu itu seringkali dimulai jauh sebelum pintu kamar dikunci. Di Jepang kehidupan dimulai dengan perlombaan. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan bahwa masa depan mereka ditentukan oleh satu hal, yaitu prestasi, masuk sekolah terbaik, masuk universitas terbaik, bekerja di perusahaan terbaik, dan jangan pernah mengecewakan keluarga. Tekanan itu begitu besar hingga Jepang memiliki istilah sendiri untuk neraka ujian masuk. Setiap tahun jutaan pelajar menghabiskan sebagian besar hidup mereka di bimbingan belajar, mengorbankan waktu bermain demi sebuah kesempatan untuk diterima di universitas ternama. Karena di negara Jepang kegagalan seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari kehidupan, tetapi sebagai noda yang akan mengikuti seseorang selamanya. Bayangkan hidup di sebuah masyarakat yang terus bertanya, di kampus mana kamu belajar, di perusahaan mana kamu bekerja, berapa penghasilanmu? Lalu bayangkan suatu hari Anda tidak memiliki jawaban untuk semua pertanyaan itu. Bagi sebagian orang, rasa malu itu terasa lebih menyakitkan daripada kesepian. Namun tekanan akademik hanyalah permulaan. Ada musuh lain yang jauh lebih sunyi. Mereka menyebutnya ijime atau perundungan. Tetapi perundungan di Jepang berbeda. Korban tidak selalu dipukul, tidak selalu dihina. Terkadang mereka hanya diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada. Bayangkan memasuki ruang kelas dan tidak seorang pun mau berbicara kepada Anda. Tidak ada yang mau duduk di samping Anda. Nama Anda tidak disebut, keberadaan Anda diabaikan. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga pada akhirnya Anda mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah aku benar-benar ada? Menurut data Kementerian Pendidikan Jepang, ratusan ribu kasus perundungan dilaporkan setiap tahunnya, dan banyak peneliti percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Karena sebagian besar korban memilih diam, mereka takut dianggap lemah, takut dipermalukan keluarga, dan takut menjadi beban. Tetapi luka tidak selalu datang dari sekolah. Terkadang luka itu datang dari kehidupan itu sendiri. Pada tahun 1990-an, Jepang mengalami runtuhnya gelembung ekonomi terbesar dalam sejarahnya. Selama puluhan tahun masyarakat Jepang hidup dengan keyakinan sederhana, bekerja keras dan hidupmu akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba perusahaan bangkrut, lapangan kerja menghilang, generasi muda mulai menyadari bahwa kerja keras tidak lagi menjamin masa depan. Muncullah sebuah generasi yang dikenal sebagai generasi yang hilang. Mereka bekerja paruh waktu, berpindah-pindah pekerjaan, dan hidup dengan ketidakpastian yang belum pernah dialami generasi sebelumnya. Di saat yang sama teknologi mulai berkembang, internet hadir, game online hadir, media sosial hadir, dan tanpa disadari, dunia mulai menyediakan tempat yang sempurna bagi seseorang untuk menghilang. Ada sebuah teori yang sangat menarik. Internet tidak menciptakan hikikomori. Internet hanya membuat mereka mampu bertahan lebih lama. Dahulu seseorang yang mengasingkan diri cepat atau lambat harus keluar untuk membeli makan. Namun pada hari ini, makanan bisa diantar, belanja bisa dilakukan dari rumah, hiburan tersedia selama 24 jam, dan bahkan seseorang dapat bekerja tanpa pernah meninggalkan kamarnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, seseorang dapat menghilang tanpa benar-benar pergi kemana-mana. Namun ada fakta yang tidak banyak diketahui orang. Di Jepang, terdapat organisasi dan perusahaan yang secara khusus membantu para hikikomori kembali ke masyarakat. Mereka disebut sebagai rental sisters, bukan keluarga sungguhan, melainkan para pendamping yang dipekerjakan untuk membangun kembali kepercayaan diri para hikikomori. Mereka datang setiap minggu, mengobrol dari balik pintu,
terkadang selama berbulan-bulan, tanpa memaksa, tanpa menghakimi. Karena bagi sebagian hikikomori, mengucapkan selamat pagi kepada orang lain adalah pencapaian terbesar dalam hidup mereka. Tetapi waktu terus berjalan, dan setiap hari yang berlalu membuat jalan pulang menjadi semakin sulit. 1 tahun berubah menjadi 5 tahun, 5 tahun berubah menjadi 10 tahun, dan 10 tahun berubah menjadi seluruh hidup. Lalu akhirnya muncul pertanyaan yang paling menakutkan. Apa yang terjadi jika seseorang terlalu lama hidup dalam kesendirian? Jawabannya, mereka mulai lupa bagaimana menjadi manusia. Mereka lupa cara berbicara, lupa cara melakukan kontak mata, lupa bagaimana rasanya disentuh, dan perlahan mereka mulai merasa lebih nyaman dengan 4 dinding kamar mereka daripada dengan sesama manusia. Tetapi kisah hikikomori tidak berakhir di sana, karena bagi sebagian orang, pintu kamar itu tidak pernah benar-benar terbuka lagi, dan ketika dunia akhirnya menyadari keberadaan mereka, sudah terlambat. Di Jepang ada sebuah kata yang terdengar sederhana, namun menyimpan kengerian yang sulit dibayangkan, yaitu kodokishi atau mati sendirian. Tanpa seorang pun menyadari, dan pada bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana kesepian perlahan berubah menjadi ancaman bagi masa depan Jepang sendiri. Ada sebuah profesi di Jepang yang seharusnya tidak pernah ada. Profesi itu disebut Tokushu Seisu, atau dalam bahasa sederhananya, pembersih tempat kematian. Mereka bukan polisi, mereka bukan tenaga medis, mereka adalah orang-orang yang dipanggil ketika seseorang meninggal sendirian dan tidak ada siapapun yang menyadarinya. Mungkin selama beberapa hari, mungkin beberapa minggu, atau terkadang beberapa bulan. Di Jepang, fenomena ini memiliki sebuah nama, yaitu kodokushi atau mati dalam kesendirian. Bayangkan seorang pria berusia 57 tahun, ia tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak, hubungannya dengan keluarga telah lama renggang. Setiap pagi ia bangun, menyalakan televisi, dan menghabiskan waktu seorang diri. Lalu suatu hari jantungnya berhenti berdetak, tidak ada yang mengetuk pintunya, tidak ada yang mencari, tidak ada yang bertanya mengapa ia tidak masuk kerja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga akhirnya seseorang mulai mencium bau yang tidak biasa dari balik dinding apartemennya. Dan pada saat itu, yang tersisa hanyalah kesunyian. Setiap tahun ribuan kasus seperti ini terjadi di Jepang, dan angka itu terus meningkat setiap tahunnya. Namun mungkin hal yang paling mengerikan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan fakta bahwa seseorang bisa menghilang dari dunia tanpa disadari siapapun. Ironisnya, kita hidup di era paling terhubung dalam sejarah manusia. Kita memiliki internet, media sosial, pesan instan, panggilan video, tetapi entah mengapa, manusia justru menjadi semakin kesepian. Jepang hanyalah negara pertama yang memperlihatkan kepada dunia seperti apa bentuk masa depan itu, dan masa depan tersebut sedang datang lebih cepat daripada yang kita kira. Hari ini semakin banyak orang bekerja di rumah, belanja dari rumah, menonton dari rumah, bahkan menjalin hubungan dari rumah. Tanpa kita sadari, dunia modern perlahan menghilangkan alasan untuk keluar dari pintu. Mungkin itulah sebabnya banyak peneliti mulai menyebut fenomena ini sebagai global hikikomori. Karena kesepian tidak mengenal batas negara, ia tidak peduli bahasa apa yang Anda gunakan, ia tidak peduli seberapa besar penghasilan Anda. Ia hanya membutuhkan satu hal, yaitu jarak yang terlalu lama antara manusia dengan manusia lainnya. Dan Jepang kini harus menghadapi konsekuensi dari semuanya. Populasinya terus menurun, angka kelahiran berada di titik terendah, tenaga kerja semakin berkurang. Sementara jutaan orang usia produktif memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Bayangkan sebuah negara yang memiliki teknologi untuk menciptakan robot pendamping bagi lansia, karena semakin sedikit manusia yang dapat menemani mereka. Bahkan ada sebuah prediksi bahwa populasi di Jepang akan berkurang secara drastis dalam beberapa dekade mendatang. Dan di tengah semua itu, masih ada jutaan pintu yang belum terbuka. Masih ada jutaan orang lain yang hidup dalam diam, menunggu, berharap, atau mungkin sudah menyerah sejak lama. Namun setelah semua yang telah kita pelajari, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah hikikomori adalah kegagalan individu atau justru kegagalan sebuah masyarakat yang terlalu lama mengajarkan manusia untuk menjadi sempurna? Karena mungkin tidak semua orang membutuhkan nasihat,
tidak semua orang membutuhkan motivasi. Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mengetuk pintu dan berkata, "Aku tahu kamu ada di sana." Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Jepang, bahwa teknologi tidak bisa menggantikan kehangatan, bahwa kemajuan tidak selalu berarti kebahagiaan, dan bahwa dunia yang semakin terhubung ini, kesepian mungkin adalah pandemi terbesar yang belum kita siap hadapi. Jadi malam ini sebelum Anda menutup video ini, cobalah mengingat seseorang yang sudah lama Anda tidak hubungi, seorang teman, saudara, atau mungkin seseorang yang perlahan mulai menghilang dari kehidupan. Karena siapa tahu di balik sebuah pintu yang tertutup rapat, ada seseorang yang diam-diam berharap dunia belum melupakannya. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah hikikomori seharusnya membuat kita takut. Bukan karena, tetapi karena suatu hari nanti kisah itu bisa saja terjadi pada kita.